Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Revala Wilyaduni Sulanda dengan NIM 2286206030 dari kelas 4A, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang terhormat kepada Bapak Nurul Mutaki MPD selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Dengan adanya video ini, saya ingin memenuhi tugas UAS di mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Simak videonya ya. Let's go. Di sini saya akan membuat ATP. Sebelum membuat ATP, yang perlu kita perhatikan adalah CP dan TP-nya. Apa sih CP itu? Nah, CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Proses perancangan kegiatan pembelajaran. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu memahami CP, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran. Masuk ke tahap yang pertama, yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase dari 1 hingga 3 tahun. Fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, pendidik hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar dalam fase yang sama. Sebagai contoh, CP pada fase C berlaku pada kelas 5 dan 6. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 5 dan 6 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai, peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. 4 langkah memahami capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami rasional. Pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tahap kedua yaitu memahami tujuan mata pelajaran. Kemampuan atau kompetensi yang dituju peserta didik di mata pelajaran. Tahap ketiga yaitu mempelajari karakteristik. Menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Yang tahap keempat yaitu mempelajari capaian per fase. Kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Pemahaman terhadap CP sangat penting untuk memberikan layanan pembelajaran yang mendalam dan bermakna bagi peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis dan lingkup materi pada CP. Dan langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Nah, selanjutnya mari kita praktekkan pada elemen pertama. Di sini saya menggunakan elemen pemahaman aljabar. Pada kompetensi yang diminta adalah mengisi, dan ruang lingkup materinya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Dan pada kalimat yang kedua, kompetensi yang diminta adalah mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil. Ruang lingkup materinya yaitu penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, selanjutnya mengelompokkan hasil identifikasi. Kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Seperti ini. Keterampilan proses bisa dijadikan referensi oleh pendidik saat melakukan perencanaan pembelajaran di setiap ruang lingkup. Nah, selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini, tujuan pembelajaran dari elemen aljabar yaitu menjelaskan langkah-langkah, mengisi nilai yang belum diketahui, menjelaskan langkah-langkah penyelesaian, dan mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Nah, tutorial merumuskan tujuan pembelajaran dengan alternatif 2 mudah kan? Langkahnya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci pada CP. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi sesuai kompetensi dan lingkup materinya. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Sekarang masuk dalam tahap menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Langkah yang pertama yaitu perlunya kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar dalam fase yang sama. Selanjutnya, menyusun tujuan pembelajaran secara logis, dari yang termudah hingga yang tersulit.
Di sini saya menggunakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari yang termudah yaitu teks singkat dan sederhana, hingga yang tersulit yaitu teks yang lebih panjang dan kompleks. Di sini kita bisa menggunakan metode perancah. Metode perancah yaitu metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Elemennya yaitu membaca dan memeriksa. Peserta didik dapat dipaparkan pada teks yang sesuai dengan kemampuan membacanya, kemudian meningkatkan kompleksitasnya secara bertahap. Fase A. Di fase A ada kelas 1 dan kelas 2. Di kelas 1, yaitu semester 1 dan 2 mudah, sedangkan kelas 2 semester 1 dan 2 sulit. Di kelas 1 semester 1 dan 2, materi menulis teks deskripsi. Ini masih bisa dibilang mudah karena baru mengenal ragam teks deskripsi sederhana, berlatih menulis dengan kalimat pendek 3-5 kata. Di kelas 2, yaitu semester 1 dan 2, materi menulis teks deskripsi sudah memasuki fase sulit karena mengenal teks yang lebih kompleks dan menulis teks deskripsi yang lebih panjang.